Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Junaid radhiyallahu an mengatakan, bila kau melihat seorang sufi mengabaikan lahiriahnya, ketahuilah bahwa batin sufi itu telah runtuh. Artinya, seorang sufi yang mengabaikan pekerjaan syariat yang tidak sesuai dengan Islam, yang tidak melakukan sholat, itu telah runtuh, telah tidak menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh M. Muhammad Nawawi Banten juga menyebutkan sejak awal Imam Junaid al-Baghdadi sebagai panutan umat dari sisi tasawuf. Menurutnya Imam Junaid al-Baghdadi layak menjadi pembimbing umat dari sisi tasawuf karena kapasitas ilmu dan amalnya. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Syekh M. Ibrahim al-Baijuri. Menurutnya jalan terang dan keistiqomahan Imam Junaid al-Baghdadi di jalan hidayah patut menjadi teladan. Ilmu dan amalnya dalam bidang tasawuf membuat Imam Junaid layak menjadi pedoman. Perihal perkataan demikian juga Abul Qasim, demikian juga adalah khabar muqaddam atau predikat yang didahulukan. Abul Qasim adalah mubtada muakhar atau subjek yang diakhirkan. Maksudnya seperti ulama yang sudah tersebut perihal hidayah dan keistiqomahan jalan adalah Abul Qasim. Junaid pemimpin kelompok sufi baik dari sisi ilmu maupun amal. Junaid juga sebagai pembimbing umat. Meskipun sebagai seorang imam sufi di zamannya, Junaid al-Baghdadi tidak meminggirkan sisi fikih dalam kesehariannya. Artinya ia cukup proporsional dalam menempatkan aspek fikih lahiriah dan aspek tasawuf batiniah. Di saat kedua aspek ini bersitegang dan tidak berada pada titik temu yang harmonis di zamannya. Di zamannya banyak ulama terjebak secara fanatik di satu kutub yang sangat ekstrim, yang faqih dan yang sufi. Banyak ulama yang mengambil aspek fikih dalam syariat Islam tetapi mengenyampingkan aspek tasawuf dalam syariat. Sebaliknya pun terjadi, banyak ulama mengambil jalan sufistik tetapi mengenyampingkan aspek fikih dalam syariat. Junaid sendiri bahkan ahli fikih. Ia juga seorang mufti yang bisa mengeluarkan fatwa berdasarkan mazhab Abu Saur, salah seorang sahabat Imam Syafi'i. Baginya jalan menuju Allah tidak dapat ditempuh kecuali oleh mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai keterangan al-Baijuri seperti berikut ini, yang artinya Imam Junaid dari sisi fikih mengikuti Abu Saur, salah seorang sahabat Imam Syafi'i. Abu Saur juga seorang mujtahid mutlak seperti Imam Ahmad. Salah satu ucapan Imam Al-Junaid adalah jalan menuju Allah tertutup bagi makhluknya kecuali bagi mereka yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang dengan keimanan sejati yang beribadah ribuan tahun lalu berpaling darinya sebentar saja, niscaya apa yang luput baginya lebih banyak daripada apa yang didapatkannya. Dan bila tumbuh bibit kemurahan hati dan kedermawanan, maka orang jahat dapat dikategorikan dengan orang baik. Keterangan al-Baijuri menjelaskan sikap sufisme Junaid al-Baghdadi, yaitu tasawuf sunni. Jalan ini yang diambil oleh Junaid al-Baghdadi karena banyak pengamal sufi di zaman itu terjebak pada kebatinan dan bid'ah yang tidak bersumber dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Imam Junaid layak menjadi panutan NU dari sisi tasawuf karena tetap berpijak pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan pembimbing umat maksudnya adalah pembimbing umat Islam ini umat terbaik sebagaimana kesaksian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalian adalah sebaik-baik umat yang hadir di tengah umat manusia. Mereka para imam itu adalah orang pilihan di tengah umat terbaik, tetapi derajatnya di bawah para sahabat Rasulullah dan tabi'in. Walhasil, Imam Malik dan fuqaha lainnya adalah pembimbing umat dalam bidang furu' atau fikih. Imam Asy'ari
dan mutakallimin sunni lainnya adalah pembimbing umat dalam bidang usul atau akidah. Imam Junaid dan sufi lainnya adalah pembimbing umat dalam bidang tasawuf. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita atas ilmu dan amal mereka. Imam Junaid juga menyayangkan sikap naib sebagian kelompok sufi yang mengabaikan realitas dan aspek lahiriah. Menurutnya sikap naib sekelompok sufi dengan mengabaikan sisi lahiriah mencerminkan kondisi batin yang runtuh. Sisi lahiriah tidak dijalankan seperti fikih dan hanya mementingkan kondisi batin, tapi sesungguhnya kondisi batinnya itu runtuh seperti kota mati tanpa bangunan. Imam Junaid radhiyallahu an mengatakan, bila kau melihat sufi mengabaikan lahiriahnya saja, fikihnya saja, ketahuilah bahwa batin sufi itu telah runtuh. Artinya sudah tidak ada lagi, tidak ada apa-apanya, sesungguhnya tiada mereka. Sebaliknya ia juga menyayangkan kelompok umat Islam yang hanya mengutamakan sisi lahiriah saja melalui formalitas hukum fikih dengan mengabaikan sisi batinnya yang merupakan roh dari kehambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Junaid al-Baghdadi adalah ulama abad ketiga Hijriah yang mempertemukan fikih dan tasawuf di saat keduanya tidak pernah mengalami titik temu. Sikap proporsional Imam Junaid seperti ini sejalan dengan pandangan NU yang tawazun dan i'tidal, yaitu dalam konteks ini mempertahankan dengan gigih syariat Islam melalui fikih sekaligus menjiuinya dengan nilai-nilai tasawuf sehingga tidak ada lagi penolakan terhadap salah satunya. Ilmu yang dijalankan seperti Imam Junaid al-Baghdadi ini sudah cukup lengkap dan cukup bagus karena Imam Junaid al-Baghdadi memiliki keahlian di bidang fikih dan juga di bidang tasawuf. Bidang fikih, bidang lahiriah yang dilaksanakan oleh Junaid al-Baghdadi seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya dia jalankan dengan penuh hikmat menurut petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijalankan oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Inilah yang kita ikuti, yang kita ikuti oleh ulama-ulama kita terdahulu. Kemudian Imam Junaid al-Baghdadi juga mengikuti tasawuf dengan batin, dengan menghilangkan rasa tercela perbuatan-perbuatan yang jelek di dalam batinnya seperti sombong, takabur, ujub, riya dan lain-lain sebagainya. Itulah yang bisa kita manfaatkan, yang bisa ketahui tentang Imam Junaid radhiyallahu an, panutan sebagai ulama sunni pandangan NU yang mengikuti beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.